wabarakatuh. Ketua Pakadai membeli kayu api. Kayu api dibakar, dimasak, ketupat. Perkenalkan, nama saya Yosi Oktavianti, guru kelas 4 di SD Negeri 4 Teluk Pakadai, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. SD Negeri 4 Teluk Pakadai merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di salah satu desa terpencil. Dengan segala keterbatasan yang ada, tidak membuat guru-guru di SD Negeri 4 Teluk Pakadai berputus asa dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Salah satunya dengan melakukan inovasi pembelajaran melalui digitalisasi dan mengintegrasikan dengan kearifan lokal Teluk Pakadai. Pembelajaran matematika dalam kurikulum merdeka bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dengan pemahaman matematika yang kuat, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan yang relevan dengan dunia modern. Dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih berorientasi pada kebutuhan peserta didik, diharapkan peserta didik dapat lebih siap menghadapi tantangan matematika dan menerapkannya dalam berbagai konteks kehidupan. Namun, pada kenyataannya, peserta didik menganggap pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang sulit dan membosankan. Sehingga, hasil belajar yang diharapkan tidak sesuai dengan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dari 7 peserta didik kelas 4 SD Negeri 4 Teluk Pakadai, hanya 2 peserta didik yang sesuai dengan KKTP atau dalam persentase 20%. Sedangkan sisanya butuh perhatian untuk meningkatkan hasil belajar karena belum sesuai dengan KKTP yang diinginkan. Kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam menggunakan alat digitalisasi seperti Chromebook belum begitu mahir. Hal ini terjadi karena mereka belum pernah menggunakan alat digitalisasi di kehidupan sehari-hari. Kemampuan peserta didik dalam menafsirkan pemecahan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari juga terhambat. Akibatnya, kurangnya pembiasaan untuk memahami literasi matematika secara konkret membuat mindset peserta didik beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. Berdasarkan tantangan dan latar belakang masalah yang terjadi, saya berinovasi mengimplementasikan praktik baik pembelajaran matematika yang saya beri judul Belajar Matematika Asik di Kedai Ngaida. Aplikasi belanja online ini memberikan nuansa baru dalam dunia pendidikan karena mengintegrasikan pembelajaran matematika khususnya materi operasi hitung bilangan caca dengan kearifan lokal khas Teluk Pakadai. Untuk mengimplementasikan praktik baik pembelajaran ini, saya melakukan langkah-langkah aksi yang terdiri dari membuat asesmen awal pembelajaran. Setelah itu, saya menganalisis hasil asesmen awal pembelajaran, mendesain aplikasi Kedai Ngaida melalui website Jinggeling. Selanjutnya, saya berdiskusi dengan narasumber untuk mengetahui makanan khas Teluk Pakadai. Selanjutnya, saya membuat modul ajar. Sebelum proses pembelajaran dimulai, saya menyambut peserta didik di depan kelas. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif peserta didik. Presensi dilakukan dengan cara yang simpel, yaitu dengan cara men-scan barcode. Untuk mengetahui perasaan dan kesiapan belajar peserta didik, saya meminta peserta didik untuk menggambar emoji perasaan di sticky note dan ditempel di papan tulis. Untuk mengetahui dan memetakan gaya belajar, minat, dan kemampuan dasar peserta didik, saya melakukan asesmen awal pembelajaran non-kognitif dan kognitif. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan caca. Tujuan pembelajarannya adalah memilih jenis barang yang dapat dibeli dengan mata uang yang diuji dengan operasi hitung bilangan caca. Anak-anak, ibu akan menampilkan 2 video tentang kegiatan transaksi di pasar tradisional dan pasar online. Oke, silakan kalian amati video berikut ini. Anak-anak,
Sudah dibuka? Aplikasi Kedai Ida? Nah, sekarang kalian boleh pilih menu makanan tradisional teluk Pak Kedai. Ya. Guru memberikan pertanyaan secara lisan. Jika kalian memiliki uang sebesar 30.000, apa saja menu makanan tradisional khas Teluk Pak Kedai di aplikasi Ngaidah yang dapat dibeli? Setelah itu, peserta didik diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama teman dan menjawab pertanyaan secara lisan. Guru mengarahkan peserta didik memilih kelompok yang ada di dalam aplikasi Ngaidah. Mereka bisa memilih sesuai dengan minat serta gaya belajar peserta didik. Peserta didik yang memilih kelompok ketupat lemak dapat memilih dan mengumpulkan makanan tradisional khas Teluk Pak Kedai yang dapat dibelanjakan dengan jumlah uang Rp50.000. Sedangkan peserta didik yang memilih kelompok patlau dapat memilih dan mengumpulkan makanan tradisional khas Teluk Pak Kedai yang ada di aplikasi dengan jumlah uang Rp70.000. Guru membimbing peserta didik mengolah dan memilih menu makanan tradisional khas Teluk Pak Kedai dan mengoperasikan harga-harga yang tertera pada aplikasi Kedai Ngaidah. Peserta didik yang memilih kelompok ketupat lemak dapat menggambar menu-menu makanan sesuai dengan jumlah uang, yaitu Rp50.000. Sedangkan peserta didik yang memilih kelompok patlau dapat berdiskusi, berlatih, dan mensimulasikan kegiatan berbelanja online di aplikasi Kedai Ngaidah dengan jumlah uang sebesar Rp70.000. Peserta didik yang memilih kelompok ketupat lemak mempresentasikan hasil gambar menu-menu makanan tradisional khas Teluk Pak Kedai di depan kelas. Oke, anak-anak perhatikan ke depan. Oke, hari ini Akbar akan mensimulasikan berbelanja di Kedai Ngaidah dengan uang Akbar berapa? Oke, 70.000. Kelompok patlau ya. Oke, silakan Akbar, bagaimana caranya Akbar membeli makanan tradisional Teluk Pak Kedai dengan uang yang dimiliki yaitu 70.000. Akbar beli apa saja? Coba Akbar klik mau beli apa saja. Oke, beli apa lagi? Oke. Udah cukup uangnya? Oke, tumis pucuk ubi. Oke, sekarang berapa hasil kamu berbelanja tadi? 70.000. Oke, jadi uangnya habis atau masih bersisa? Habis. Oke, habis. Silakan di check out. Klik keranjangnya. Oke. Ya, klik. Nah, oke, klik check out. Sudah paham semuanya cara mensimulasikan berbelanja online di Kedai Ngaidah? Oke. Untuk mengetahui kemampuan peserta didik terhadap pemahaman materi yang sudah disampaikan, saya memberikan asesmen sumatif. Proses pembelajaran ditutup dengan melakukan refleksi dan kegiatan berdoa. Setelah praktik baik ini dilaksanakan, peserta didik lebih bersemangat dan dapat menyelesaikan tugas dalam bentuk produk. Ketercapaian tujuan pembelajaran juga sudah sesuai dengan KKTP yang diharapkan. Peserta didik juga lebih mengenal makanan tradisional khas Teluk Pak Kedai. Praktik baik ini juga saya diseminasikan di kombel sekolah dan kombel luar sekolah seperti KKG Inti 4 Teluk Pak Kedai. Perkenalkan, nama saya Siva. Menurut saya belajar matematika di Kedai Ngaidah dengan menggunakan Chromebook sangat seru dan membuat saya paham materi operasi hitung bilangan caca.